Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, ketemu lagi dengan kami SCPD Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian, tentunya dari tokoh-tokoh inspiratif. Pada hari ini kami sedang berada di Bekasi, Bogor, Jawa Barat, tepatnya berada di Lab School Kaizen. Ada sosok di belakang sukses dari Lab School Kaizen, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Afandi, SPD MPD, yang akan kami kulik kisah dan cerita inspiratif bagaimana beliau membangun sekolah Lab School Kaizen. Baik, kita sama-sama langsung berkenalan dengan beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Seperti atau enaknya nih kami harus menyapa apa atau biasanya disapa apa nih Pak Dokter? Saya biasa dipanggil Pak Haji aja. Pak Haji aja. Baik, Sobat Inspirasi, kita sepakati panggil Bang Haji aja kali, biar agak akrab ya. Karena kita kebetulan sama-sama berasal dari daerah yang sama, yaitu Bima, Nusa Tenggara Barat. Bang Haji, sekolah Kaizen ini sangat kental dengan Islam tentunya kan? Betul. Nah, yang sekali. mau saya tanya dulu nih, sebelum saya masuk ke profil pribadi Bang Haji, sekolah Kaizen sendiri nih, dari nama dulu, mungkin ada sedikit penjelasan pada Sobat Inspirasi. Kalau dari Kaizen itu mengarah-ngarah ke bahasa Jepang ya? Apa? Iya, betul. Apa yang mau Abang Haji sampaikan terhadap nama ini begitu? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang Kaizen, Kaizen itu adalah perbaikan terus-menerus. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oke. Kalau kita ambil dari bahasa Arabnya, Kaizen itu tobat. Segera bertobat. Jadi siapa orang yang berbuat baik hari ini dengan yang kemarin, dialah orang yang merugi. Ya. Jadi setiap hari harus ada peningkatan terus menerus. Kalau bahasa kerennya tuh, kalau bahasa kerennya orang zaman now bilang nih improvement, continuous improvement begitu. Betul sekali. Baik. Dan itu memang menjadi moto secara keseluruhan dari sekolah Kaizen, begitu ya. Oke, Sobat Inspirasi, sebelum kita ngomong mengenai Kaizen School atau Lab Schoolnya nih, saya ingin nanya dulu nih, sosok beliau ini seperti apa begitu ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu kepada Sobat Inspirasi secara detail, Bang Haji. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Terima kasih. Pada hari ini saya didatangi oleh SPDP Channel. SCPDC Channel. Ya. Jadi saya ingin memperkenalkan diri. Jadi saya nama lengkapnya Ahmad Afandi Haji Sidik. Itu asli Bima. Asli Bima. Bimanya tepatnya di Sila. Silanya itu tepatnya di Kampung Rato atau Kampung Sigi. Kampung Rato atau Kampung Sigi. Atau tepatnya kami satu desa dengan Pak Harun Ar-Rasyid, mantan Bupati NTB, mantan Gubernur NTB. Nah, kemudian saya berjuang di Jakarta ini luar biasa, ya, karena kami bukan keturunan orang berada, ya. Nah, itu yang perlu kami bukan keturunan orang berada. Orang tua meninggal, kakak saya sudah duluan di Jakarta. Membawa kami karena orang tua sudah tiada. Baik. Terutama bapak ya. Nah, ke Jakarta tahun berapa Bang Haji? Saya tamatan SMP. Nah, begitu tamatan SMP, kalau nggak salah itu sekarang dihitung saya hampir 60 tahun nih, bulan April besok ya. Nah, kami berjuang di situ. Kalau tamatan SMP mungkin sekitar tahun 80-an. 80-an. Baik. Tahun 80-an. Ke Jakarta. Enggak 8777. Datang ke Jakarta melanjutkan SMA di sini begitu? Iya, betul. Melanjutkan SMA di sini. Kemudian kami bersekolah di SMA Muhammadiyah 5 Tebet. Nah, di situ. Nah, kakak kami membiayai semua. Almarhum Haji Zakaria. Nah, itulah beliau mengurus kami 10 orang. Baik. Nah, saya putra nomor 6. Putra nomor 6.
Nah, kira-kira seperti itu. Baik, datang ke Jakarta untuk melanjutkan SMA di Muhammadiyah tadi. Muhammadiyah Tebet ya. Iya. Habis dari situ langsung kuliah atau bagaimana tuh? Ada pekerja dulu? Jadi saya mencari uang dulu waktu masa-masa SMA itu mengajar bela diri. Cari duit, mengajar bela diri dari satu tempat ke tempat lain di SMA. Iya. Saya lahir dari bela diri itu lahir di Gelanggang Senen. Gelanggang Senen, kemudian mengajar di Menteng Atas itu namanya Karang Taruna Menteng Atas. Nah, di situ itu masa muda itu. Baik. Ya, kerjanya berkelahi melulu. Bela diri ya sobat ya. Itu, tapi kita tidak pernah membuat masalah. Tapi orang selalu membuat masalah dengan kita. Sampai kakak saya itu bicara, lo pulang lagi lo ke kampung katanya. Karena berantem terus ya. Karena kerjanya berantem dulu. Tapi berantem dalam arti yang baik kali Bang Haji ya. Oh iya, berantem dalam arti yang baik. Jadi kalau ada anak-anak yang lihat mabok segala macam, kita diganggu, ya udah kita pukul. Nah itu aja gitu, nggak ada berantem. Saya tidak merokok, saya tidak pernah minum-minum, nggak pernah. Jadi karena kita seorang olahragawan, sampai kita menjadi atlet nasional, mewakili DKI saya. Tapi orang tidak tahu kalau orang NTB ada pemain-pemain NTB. Saya tidak tahu kalau saya ini Putra Bima. Taunya anak-anak DKI. Nah itu, jadi alhamdulillah kita sampai pernah mengajar di Kopassus juga gitu ya. Jadi pelatih di Kopassus itu di grup 3 gitu ya. Itu luar biasa perjuangan masa lalu. Nah, setelah tamat SMA itu sambil sambil mengajar bela diri, saya masuklah yang namanya PGSMTP. PGSMTP itu di sekolah persiapan untuk guru tingkat SLTP SMP ya. Tingkat pertama. Tingkat pertama. Itu adanya di Kebayoran sana. Nah di situ kita sudah mulai mengajar sekolah pelan-pelan gitu ya, sambil masuk IKIP Jakarta. Nah di Fakultas Olahraga. Nah kira-kira tahun 2004. Ya 2004 itu saya punya ide gitu ya. Saya termasuk orang yang senang konsep tentang dunia sekolah Islam. Saya senang konsep. Kemudian saya ikut Arif Rahman dan sebagainya dulu ya, untuk mengajar di mana-mana. Nah disitulah kita ngambil ilmunya, ngambil ilmunya, kemudian mengajar di mana-mana. Akhirnya punya istri, kebetulan istri guru juga. Sama-sama ketemu di IKIP dulu. Boleh disebut namanya? Namanya DRA Sumiati MPD, Haja Sumiati MPD. Haja Sumiati. Ya, itu saya punya istri. Beliau lah yang bisa membimbing saya sehingga saya bisa jadi begini. Ya, alhamdulillah berkat doa istri, pekerjaan kita bisa seperti ini. Masalah. Dari istri, anak ada berapa, Bang Haji? Anak saya ada 3. Yang pertama adalah Rudi Setiawan, pasca sarjana Trisakti. Ya. Kemudian yang kedua Rizka Dewa Oktavia, sarjana telekomunikasi. Nah, yang ketiga ini adalah Anissa Kusuma Ramadhani, itu lulusan Jerman S1-nya. Nah, karena sesuatu hal tentang COVID dulu tidak bisa balik lagi di sana. Kemudian dia melanjutkan Trisakti. Alhamdulillah kemarin baru tesisnya lulus. Masya Allah, jadi orang tuanya udah jelas berpendidikan dan udah punya titel doktor, sampai anaknya pun alhamdulillah juga mengikuti gelar beliau begitu ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong terkait Kaizen, kita secara profil kita udah cukup mungkin ya, nggak usah terlalu banyak. Tapi yang pasti yang ingin kami kulik dari sobat dari Abang Haji ini adalah kisah sukses membangun sebuah sekolah yang akhirnya menjadi tempat di mana generasi bisa dititipkan oleh orang tuanya untuk menjadi apa istilah katanya mungkin untuk menjadi penerus bangsa lah begitu sobat inspirasi ya. Nah dari School Kaizen, bisa diceritakan sedikit atau dari awal bagaimana sehingga terinspirasi membangun sekolah, Bang Haji? Jadi gini, kami membangun sekolah itu punya cita-cita dengan istri.
Karena istri saya pegawai negeri, tahu tentang dunia pendidikan. Oke, saya aja yang berjuang. Kami sama berjuang, hanya modal 200 juta dulu, saya masih ingat banget, untuk membangun ini. Tahun 2004. Lokasi pertama langsung di sini? Langsung di sini. Nah, tahun 2005 kita buka pendaftaran itu 2005 tanggal 5 Januari. Nah, saya masih ingat itu. 5 Januari 2005 kita pendaftaran itu luar biasa. Kita masih belum bangun. Masih lapangan ini tanah, tapi promosi kita kencang banget. Gedung sudah ada tapi. Jadi sehingga orang itu bisa daftar semua karena sekolah belum begitu banyak tuh. Apa yang dijual waktu itu secara Islamnya berarti Islamnya. Ya? Dijual dalam arti kelebihan lah. Jadi gitu ya? Islam global. Islam global yang jadi Islam global. Ya? Jadi siapa saja kita berbicara Islam, tapi di mana saja masuk. Gimana antusiasme masyarakat untuk itu luar biasa. Anaknya? Jadi pertama, kedua, antusias masyarakat itu menolak murid saya. Menolak murid? Menolak. Karena kebanyakan. Masya Allah. Saya terima pertama tahun 2005 itu 300 orang. Secara kapasitas gedung atau ruangan kelas sudah mencukupi waktu itu? Bangun terus. Nah, karena pada saat itu orang tua mengatakan saya terima cuma 5 kelas dulu. Nah, pada saat itu orang tua bilang, Pak Haji, kenapa harus bangun 5 kelas? Itu kami ini mengantar duit Pak Haji untuk Pak Haji katanya. Jadi saya bangun itu. Oh, saya bangun jadi 10 kelas. Kantor saya dibangun pakai triplek. Jadi saya ngalah semua. Baik, yang penting belajar dulu. Yang penting gua belajar dulu. Akhirnya jadi 10 kelas. Di 10 kelas, saya bangun masjid ya untuk sholat. Itu yang paling, karena kita bicara Islam berwawasan global. Tentu anak pagi jam 8 itu harus melaksanakan sholat duha semua. Itu anak. SD kelas 1 itu sudah melaksanakan tadarus dan melaksanakan sholat duha. Dari 2005 awal dibuka begitu. Kurang lebih tadi ada 10 kelas yang akhirnya dibuka ya. Berikutnya perkembangannya bagaimana tahapannya itu? Terus itu berlanjut sampai 3 tahun itu kita menolak murid. Nah, tahun keempat saya diuji dengan segala macam cara, karena saya bangun pertama itu yang L bawah lantai 1, kemudian yang kedua itu saya bangun 4 lantai. Nah, disitulah saya diuji, ada utang sehingga orang tidak sabar gitu ya. Utang secara personal atau perbankan? Personal kontraktor. Kontraktor yang membangun gedung berarti ya. Betul. Jadi tidak sabar untuk melunaskan sebentar. Untuk melunasi pembayaran saya. Menagih untuk lunasan ya. Jadi saya didatangin banyak debt collector. Masya Allah. Ambon. Ternyata ada orang Bima juga di situ. Ada orang Bima. Nah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau itu ada orang Bima. Nah, mereka juga tidak tahu kalau saya ini orang Bima. Tapi begitu itu mereka tidur semua di sini. Tidur semua menduduki sekolah saya. Sampai saya pulang latihan bela diri, baju belum buka. Ada anak-anak Bima mengatakan, "Enggak himbojo. Kita dompo aja nih orang," katanya. Oh, berarti ngomi dohon daim bojo. Langsung disebut begitu. Jadi ita dom bojo. Saya dom bojo. Jadi saya pikir itu orang Padang. Karena nggak ada kulit Bima seperti Bang Haji katanya. Nggak ada tampang sih memang ya sobat ya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak Bima itu kita balik kanan aja. Kita balik kanan, kita nggak mau ya. Kita nagih sama keluarga kita sendiri. Mereka hanya minta 2 juta, mereka balik kanan semua. Nah itu. Kelanjutan bagaimana dengan si? Ya tetap banyak, kita pelan-pelan. Mungkin mau disapa bapak yang atau ibu yang waktu itu pernah meminjamkan uang pada bapak, mungkin mau disapa di sini mungkin. Ya, assalamualaikum. Saya masih ingat Pak Hadi Romino, sekarang udah almarhum. Kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau ya. Kita kirim Al-Fatihah buat beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, karena saya dilawan dengan secara preman nggak mampu juga mereka dengan secara hukum. Jadi saya pernah masuk penjara 1,5 bulan. 1,5 bulan. Gara-gara utang piutang. Baik. Saya masuk. Nah, tapi alhamdulillah beliau tuh sebelum meninggal itu sakitnya luar biasa. Diuji diuji sampai minta maaf ke saya sampai minta maaf ke saya. Nah, pada saat saya di sidang itu memang saya bukan penipu. Nah, terbukti ya bahwa ada niat baik untuk membayar. Ada niat baik itu saya bebas murni. Saya bebas murni pada saat itu. Dan tidak mudah, apalagi dasar kita nih orang bukan dari keluarga pengusaha, jadi berjuang dari nol betul-betul. Artinya bagian tadi disadari dengan betul oleh Bang Haji bahwa ini adalah bagian dari proses yang memang akhirnya ya inilah hasil akhirnya begitu, dengan segala macam perjuangan, dengan segala macam cara yang akhirnya ya mungkin dianggap sebagai kerikil lah pada saat itu. Betul sekali. Tapi mudah-mudahan beliau juga nggak punya niat yang tidak baik kepada Bang Haji, mungkin hanya pada saat itu ya dalam arti komunikasi dan memang ada kewajiban begitu mungkin yang harus diselesaikan Bang Haji ya. Baik, lanjut Bang Haji. Utang harus dibayar ya. Nah, sehingga saya bangun. Selanjutnya ini saya bangun pelan-pelan sendiri. Saya tidak mau lagi menggunakan pakai kontraktor. Nah, punya duit 500 juta, 1 miliar, saya bangun lantai 2. Tidak menggunakan jasa perbankan begitu? Oh, enggak. Enggak ya? Pernah. Saya hanya pinjam 300 juta. Pernah itu aja. Untuk membangun lantai 2 dulu. Ya, alhamdulillah. Mungkin Lab School Kaizen yang tadi disampaikan bahwa ini keterkaitannya dengan perbaikannya secara terus-menerus begitu ya. Dan juga tadi disampaikan di awal bahwa ini ada semacam kayak nama yang panjang, tapi akhirnya ya mungkin orang akan lihat itu sebagai bagian dari moto begitu ya. Lab School Kaizen paradigma Islam berwawasan global. Bisa mungkin dijelaskan kepada sobat interaksi Bang Haji. Jadi dulu itu saya pengen punya sekolah yang bernuansa Islam, tapi banyak sekolah Islam sekarang itu garis keras. Betul. Ya. Nah itu yang saya tidak mau. Kita menggunakan aturan atau pemerintah kayak NU dan PBNU, betul-betul nasional kita. Nah, apa yang diterapkan AAGIM itulah yang menjadi contoh buat saya. Nah, nasional. Nasional. Nah, sehingga cita-cita saya itu berjalan. Jadi Lab School Kaizen ini menjadi pusat dakwah pada saat itu. Pusat dakwah. Jadi guru-guru Lab School Kaizen itu keluar setiap hari Jumat itu keluar untuk ceramah di masjid-masjid. Jadi memperkenalkan diri kalau kami dari Ustadz Lab School Kaizen. Wah itu luar biasa. Orang itu datang mengantar uang dalam arti daftar siswa itu luar biasa. Jadi itu ciri khas saya. Jadi 40% kita belajar agama. Nah, kemudian 60% itu kurikulum nasional. Nasional yang kurikulum K13 kalau nggak salah. Iya. Nah, kita ini sekolah menjadi contoh program kurikulum 13. Oh ya? Dari 700 sekolah Kabupaten Bogor, ini masuk Kabupaten Bogor. Itu kita dipilih 10 sekolah menjadi pelaksana kurikulum 13. Keren, sahabat inspirasi. Nah, guru-gurunya adalah guru-guru terbaik. Setiap tes itu kita selalu unggul. Kalau dalam keseharian pembelajaran itu menggunakan bahasa apa tuh? Kalau tadi kan global, mungkin ada bahasa luar mungkin yang dipakai. Jadi ciri khas karena ini Kaizen berasal dari bahasa Jepang. Jadi ada bahasa Jepang saya salipkan di situ. Jadi anak kelas 1 itu sudah mendapatkan bahasa Jepang. Diajari bahasa Jepang. Jadi kami guru, kami cari guru. Guru-guru itu betul-betul sarjana S1 Jepang. Nah, kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab dan 3 bahasa itu menjadi unggulan di Lab School Kaizen. Keren. Bahasa Indonesia, bahasa Jepang dan bahasa Arab ya. Bahasa Inggris, Arab. Oh, yang luar 3 bahasa ya. Yang pasti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama tidak dilupakan. Tidak dilupakan. Kalau dari prestasi nih Bang Haji, secara sekolah udah berdiri dari 2005. Udah banyak sekali pasti alumni dari Lab School Kaizen begitu ya. Secara prestasi yang udah pernah dicatat oleh para siswa atau mantan
tamatan siswa Bang Haji bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara prestasi Lab School Kaizen, itu luar biasa. Kami itu cerdas cermat di tahun 2007. Nah, 2007 berarti kami berjalan baru 3 tahun. Kita langsung mendapat piala Menteri Pendidikan dulu. Nah, itu prestasi anak-anak. Jadi kami bertarung di mana-mana. Itu pidato, lomba pidato, bahasa Inggris, bahasa Arab selalu unggul. Itu anak-anak. Nah, jadi oleh karena itu saya sampaikan pada guru, saya tidak mau minta apa-apa. Ya, saya minta terbaik, orang tua puas, ya, memberikan pelajaran kepada anak-anak yang terbaik. Jadi kalau berlomba di tempat lain ada hasil. Nah itu. Jadi kalau kita bilang sama anak diam, dia diam, itulah sudah tanda keberhasilan. Itu. Kalau kita bicara keberhasilan Lab School Kaizen dulu itu luar biasa. Yang pasti udah menelurkan banyak alumni. Total kurang lebih udah berapa banyak yang tamatannya itu? Ini kalau SMP SD ya. Ya. Kalau SD itu sudah 11 tahun. 11 tahun. 8 tahun. 8 tahun tamatan SD. Mereka rata-rata ada yang melanjutkan SMP sini. Di sini ada juga yang keluar ya. Ada juga yang keluar. Begitu juga anak SMP sini, anak SD sini melanjutkan SMP sini dan SMA sini. Nah, rata-rata mereka diterima di sekolah-sekolah terbaik lah. Ya. Nah, anak kita kalau tidak lanjut di sini, contoh di SMP 9. Mereka selalu menjadi ranking 1. Luar biasa. Kalau siswa sendiri datang dari daerah sekitar sini atau ada yang dari luar kota juga, Bang Haji? Enggak. Kita paling jauh ini radius 15 kilo. Mengikuti sistem zonasi itu kali berarti ya? Tidak. Tidak? Tidak. Jadi siapa saja kita bisa terima. Nah, gitu. Kalau donasi itu kan negeri. Baik. Donasi itu negeri. Jadi itu. Untuk tenaga sendiri yang ada manajemen dan ada juga di tenaga pendidik begitu ya. Kalau di manajemen sendiri berapa banyak anggota? Kita mempunyai guru 82 orang. 82 orang. Itu mulai dari guru SD, SMP, SMA, termasuk tenaga satpam security. Gitu ya. Nah itu tenaga. Dan mereka rata-rata guru-guru itu adalah S1, S2. S1, S2. Sesuai dengan jurusannya masing-masing. Wah, luar biasa nih. Nah untuk tingkat SMA begitu selesai, pasti mereka juga berburu dong perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah karena tadi ini sekolah berwawasan global, mungkin punya hubungan lah dengan universitas yang ada di luar negeri. Adakah program yang mungkin disiapkan oleh Lab School Kaizen untuk peserta didik atau yang tamatannya itu untuk dikirim ke luar begitu? Iya, jadi banyak sekali anak-anak kita yang tamatan SMA Lab School Kaizen itu ada yang diterima di Universitas UI. UI. Itu banyak sekali dan malah sudah ada jadi dokter. Sudah jadi dokter. Ada yang akabri. Sudah ada akabri. Nah, yang tidak bisa diterima di negeri, mereka cari universitas swasta terbaik, contoh Trisakti gitu ya. Nah, salah satu anak saya yang tadinya bontot, itu SMP-nya di sini. SMP di sini. Kemudian langsung Jerman. SMP, SMA, tamat, langsung Jerman. Nah, ada kalau nggak salah ada 2 orang ke Jerman itu. Nah, kemudian kalau nggak pilihan ke situ, mereka yang ingin memperdalamkan agama Islam, Universitas Kairo. Kerjasama dengan Kaizen. Ya, kami ada kerjasama. Mereka dikirim sana beasiswa atau mereka biaya sendiri? Beasiswa. Beasiswa ya. Jadi pasti di sini pilih yang lulusan terbaik mungkin untuk kirim sana dan punya minat lebih gitu ya untuk bidang agama begitu. Jadi kami nggak mau ngirim asal-asalan lah. Gitu ada syarat-syarat. Udah banyak alumnus dari sana yang dikirim oleh? Belum banyak ya. Tapi ada belum banyak. Ya? Ada. Baik. Tapi yang banyak itu yang akpol maupun akabri. Nah, itu mereka
rata-rata sudah garis 3 lah. Garis 3. Nah, kalau di sini taruhlah itu yang ke AKB, mereka mungkin udah punya dasar mengenai apa nama istilah kata secara fisik lah begitu. Ada nggak pembinaan yang secara fokus di sini, misalnya olahraga yang akhirnya mengarah ke fisik begitu untuk pelatihan? Jadi dulu waktu saya kuat, saya buka bela diri di sini. Saya sendiri yang mengajar selain dari asisten saya. Nah, termasuk yang akpol, yang dokter itu adalah itu atlet-atlet bela diri yang pernah juga sama itu Haji. Namanya Eko, ya itu atlet bela diri, kebetulan anak-anak kolong, anak bintang gitu ya. Dia jadi ya. Nah, memang bela diri saya didik itu tujuannya itu ya untuk latih disiplin, karena di bela diri itu ada kata sanggup menguasai diri dalam hal apapun. Oke, Sobat Inspirasi, tadi udah kita kulik sedikit mengenai profil, lalu kita kulik juga mengenai Lab School Kaizen. Ini juga yang perlu kita kulik lebih jauh mengenai inspirasi, supaya nanti bisa dicontoh juga sama Sobat Inspirasi di luar sana. Ya kali aja akhirnya kami berharap juga bisa nanti muncul Bapak Dr. Haji Ahmad yang lainnya begitu ya. Nah, secara ini nih Bang Haji, secara personal, apa yang ingin Abang Haji sampaikan atau ingin abdikan diri lah begitu pada negeri, sehingga Abang Haji akhirnya fokus untuk memilih dunia pendidikan sebagai jalur hidupnya Abang begitu. Terima kasih. Untuk memilih dunia usaha, termasuk dunia pendidikan. Kalau kita berbicara bisnis dunia pendidikan, berarti bisnis akhirat. Akhirat, betul. Kita bisa akhirat. Ya. Kenapa? Karena orang membangun sekolah barangkali sama dengan orang membangun masjid, gitu ya. Di masjid tempat orang beribadah, kalau di sini orang kita didik untuk mendapatkan ilmu agama dan ilmu umum. Jadi itu sebagai bekal mereka sebagai untuk bekal menempuh hidupnya. Jadi kalau orang mau bisnis yang lain, gitu ya, barangkali kita tidak dapat doa. Apa yang saya inginkan terhadap siswa-siswa kita yang ada di Lab School Kaizen ini, setiap pagi kita tugaskan untuk berdoa mereka. Masya Allah. Siapa yang didoakan? Khususan kaum muslimin, kaum muslimah. Siapa yang mendoakan? Anaknya belum akil balik. Ya, berarti tukang es muslim yang sedang jualan di depan masjid ikut merasakan, didoakan juga sama. Doakan. Dan itu yang keingin saya. Tapi kalau saya taruh uang di bank, dapat bunga, tidak ada yang mendoakan. Luar biasa, Sobat. Nah, tidak ada yang mendoakan. Itu yang keinginan saya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku, pemuda-pemuda, terutama pemuda NTB ini, marilah kita berjuang. Ya, kenapa saya bilang pemuda NTB itu tidak maju? Yang dipakai emosional. Yang dipakai emosional. Tanda kutip, Sobat Inspirasi. Nah, jadi kita gunakan kesabaran. Betul. Saya juga begitu dulu. Dikit-dikit pukul orang, dikit-dikit pukul orang, hantam orang dan sebagainya. Tapi itu salah semua. Salah semua. Baik. Nah, jadi kalau kita tidak berjuang untuk masa depan bangsa dan negara, terutama khusus Bima, ayo kita berjuang. Baik. Modal usaha tidak besar. Ya, yang penting kita ada kemauan. Kemauan atau keinginan, Sobat. Kemauan dan keinginan. Itu dulu. Ya, kemauan dan keinginan. Kalau itu bisa dilakukan, dari manapun sumber dana bisa dapat. Dan itu dibuktikan oleh Bang Haji Afandi, berdasarkan dari awal, dari hanya mau saja, lalu mencoba dengan berbagai cara untuk mendapatkan dana, dan akhirnya terbangunlah sekolah Lab School Kaizen yang seperti yang Sobat Inspirasi juga bisa lihat di profilnya yang udah kami tampilkan begitu. Nah, dari pencapaian Bang Haji nih, sekarang ini Lab School udah sebesar ini. Bang Haji juga udah memiliki keluarga yang menurut saya juga udah sangat sukses semua lah dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Begitu ya. Ada apa mungkin mimpi Bang Haji yang mungkin harus Abang Haji realisasikan atau yang mungkin belum tercapai begitu? Saya sedang berusaha untuk membangun di Mataram, untuk membangun Cirebon. Ya, memang kita sedang desainnya hampir sama. Sudah hampir selesai. Ya, tinggal menunggu dana yang cukup besar untuk turun, gitu ya. Dan target saya ke depan itu Lab School Kaizen itu tidak bayar.
Itu kita mudah-mudahan kita doakan Sobat Inspirasi biar makin banyak lagi masyarakat yang mungkin bisa menikmati atau belajar di Lab School Kaizen. Ini masuk Lab School Kaizen itu bukan sekolah murah, puluhan juta bisa masuk ke sini dan SPP-nya jutaan gitu ya. Karena memang ini sebanding dengan kualitas ya Sobat ya. Karena kita bicara kualitas. Oleh karena itu kalau saya nanti punya rezeki nanti, amin, kita doakan. Kebetulan ada yang mau memberikan dana itu, sekolah harus gratis. Insya Allah. Saya segera. Saya tidak mau sekolah ini bayar kalau saya udah punya uang. Baik. Nah itu memang target saya dari awal. Artinya target nggak keluar lah, nggak jauh-jauh dari dunia pendidikan ya. Ingin melebarkan sayap lagi ke daerah-daerah lain, salah satu di daerah kelahiran beliau di Nusa Tenggara Barat sana, yang mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin. Supaya juga masyarakat di mana Abang juga berasal bisa menikmati sekolah gratis ya, bisa amin. Di sekolah yang dibangun oleh Pak Dr. Ahmad Afandi ya. Kita doakan. Baik. Nah, terkait sama Lab School Kaizen sudah berdiri megah seperti yang Sobat Inspirasi bisa lihat, kita juga perlu tahu nih, dalam membangun sekolah ini, inspirasi utama, mungkin adakah mungkin dari keluarga yang istilah kata, yang punya background, yang punya latar hidup di bidang dunia pendidikan, sehingga Bang Haji juga memilih dunia pendidikan sebagai jalan hidup, begitu? Pertama saya memang kuliahnya di bidang pendidikan. Oke, dari pendidikan dulu yang pertama ya. Baik. Yang kedua istri saya seorang PNS di guru gitu ya. Sehingga kami pada saat itu cita-cita ingin membangun sekolah ini. Kami berdua saja. Ya, membuat cita-cita ini untuk membangun sekolah. Kalau dari Bapak Ibu yang Bang Haji tidak ada yang bergerak di bidang pendidikan? Banyak, ada guru, ada beberapa orang. Baik. Ya. Nah, anak saya seorang dosen juga di Trisakti. Oh, dosen saat ini. Yang anak yang pertama? Yang anak pertama. Gitu. Kemudian yang melanjutkan ini, anak saya nomor 2. Anak nomor 2 punya minat untuk melanjutkan bisnis pendidikan berarti ya? Jadi dia ini yang saat angkat jadi direktur operasional. Nah, namanya Rizka Dewa Octavia. Dia sarjana telekomunikasi, tapi memang dia keahlian untuk komunikasi dengan para orang tua. Itu memang yang keahlian. Pasti minatnya besar ya untuk melanjutkan bisnisnya Bang Haji. Sudah 3 tahun ini saya mengangkat dia untuk jadi operasional. Direktur operasional dari Lab School Kaizen begitu ya? Iya. Baik, sisi lain dari Bang Haji Dr. Ahmad Afandi, selain di dunia pendidikan, bisa diceritakan mungkin sedikit Bang Haji, aktivitas Abang di luar sana yang mungkin kaitannya dengan, mungkin hubungan dengan masyarakat luas atau hubungan dengan organisasi lain, bagaimana Bang Haji? Hubungan dengan masyarakat luas itu kita harus menjaga komunikasi tentang agama dan sebagainya. Nah, cuman akhir-akhir ini saya ditunjuk menjadi ketua petir. Ketua petir. Persaudaraan Timur Indonesia Timur Semesta. Petir, Persaudaraan Indonesia Timur Semesta ya? Semesta, bukan Raya. Raya itu sudah dipakai orang lain. Oh gitu. Makanya kita sempat ganti. Sempat ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM. Oh ya. Jadi namanya tetap Petir tapi tetap Petir. Baik. Jadi Petir itu hanya tidak ada hubungan dengan kepanjangan dari tadi. Persaudaraan Indonesia Timur Raya ya? Timur Raya itu udah dimiliki oleh orang lain itu, udah ada hak paten. Makanya kita ganti Semesta, Raya diganti dengan Semesta. Jadi Persaudaraan Timur Semesta. Petir ya? Nah, sebagai ketua umum, itu sejak tahun berapa diangkat jadi ketua umum? Saya ketua umum ini baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Kalau gitu masih segar, kita ucapin selamat. Waduh, ya. Selamat. Terima kasih. Sedikit kita kulik deh mengenai petir. Kami juga pernah meliput acara petir yang waktu itu di Cempaka Putih kalau nggak salah ya Pak Manajer ya. Jadi ini punya kegiatan di mana memang punya misi untuk menyatukan masyarakat yang khususnya berasal dari Indonesia Timur begitu ya. Secara ini deh, mungkin Bang Haji bisa jelaskan sedikit apa yang misi yang Abang bangun di petir nanti. Terima kasih. Jadi saya ditunjuk jadi ketua umum petir itu saya menolak. Awalnya menolak. 9 kali saya tolak. 9 kali ditolak. 9 kali saya ditolak. Kemudian kata istri saya, jangan dululah. Sampai para pengurus-pengurus itu datang ke istri. Datang, saya masih ingat di sini. Membujuk istri ya? Membujuk istri. Bu Haji, katanya, tolong diizinkan Bang Haji untuk menjadi ketua umum petir. Siapa sosok di belakang yang membujuk tadi itu? Nah, Pak Dr. Budi dengan Dr. Gojali. Dr. Budi dengan Dr. Gojali ya. Itu rame, datang tuh 15 orang.
Nah, istri saya selalu mengatakan Bapak belum sehat. Itu Bapak belum sehat karena saya punya penyakit itu pinggul karena saya sempat jatuh duduk. Jadi kalau kegiatannya banyak-banyak, saya lelah gitu kan. Sekarang masih operasi, masih terapi terus gitu ya. Nah, akhirnya pada ke-9 kali saya bertanya kepada kiai-kiai saya, Pak Kiai, bagaimana ini saya diminta oleh petir untuk menjadi ketua organisasi Indonesia Timur. Oh, beliau mikir-mikir, itu harus ambil, dia bilang. Direkomendasikan oleh Pak Kiai untuk diambil. Itu harus ambil. Akhirnya diputuskan diambil ya? Ya, diputuskan ambil. Karena Kiai bilang ini pekerjaan sosial yang harus Bapak lakukan karena orang butuh Bapak. Itu poinnya ya? Nah, butuh Bapak, dia bilang. Saya bilang, kenapa harus pilih saya? Saya bilang begitu. Apa sih yang saya punya? Apa kemampuan saya ini ada? Pak Dr. Rojali menjawab, itu semua ada di Bapak, dia bilang. Semua ada di Pak Haji, dia bilang. Dan saya takut sekali pada saat itu. Apa saya bisa membimbing Indonesia Timur yang begitu keras seperti batu dan baja? Nah, akhirnya saya terima pada saat itu menjadi ketua umum petir. Baik. Nah, itu kan Hercules itu termasuk orang yang ingin menjadi ketua petir. Ya, ada yang mengatakan Pak Hercules saja. Nah, Pak Dr. Jali bilang, ini jadi organisasi petir ini adalah organisasi sosial yang betul-betul harus banyak membantu masyarakat Indonesia Timur. Oke, kita akan coba lihat nanti ya bentuk konkret dari Bang Haji ini menjadi ketua dari petir seperti apa nanti di petir. Tapi memang ada arah ke sana untuk melakukan berbagai macam kegiatan sosial. Begitu, kita sudah punya program, ya, punya program yang sebentar lagi kita akan bacakan. Susunan pengurus kita akan bacakan. Kemarin Senin yang lalu kita sudah rapat 13 provinsi di sini. Ya, masing-masing mewakilkan 3 orang untuk minta referensi 5 orang setiap provinsi untuk mewakili masing-masing provinsi. Alhamdulillah kumpul semua. Jadi kurang lebih pengurusnya itu 105 orang. 105 orang dengan ada perwakilan dari masing-masing provinsi tadi. Masing-masing provinsi mulai dari Papua, ya, sampai kepada Bali. Sulawesi 13 provinsi, Maluku, Ambon, NTB, NTT, Sulawesi, seluruh Sulawesi. Masya Allah. Ini nggak main-main. Iya, nggak main-main. Ya, untuk menjadi pimpinan Indonesia Timur ini tidak main-main. Nah, orang melihat saya bisa ke situ karena bisa memomong anak-anak Indonesia Timur. Itu. Nah, gambaran Bang Haji program kerja yang akan dilakukan untuk ya istilah kata mengakomodir kebutuhan Indonesia Timur. Satu, seperti apa gambarannya? Yang paling penting itu adalah saat sekarang itu menyatukan anak Indonesia Timur. Menyatukan anak-anak Indonesia Timur. Apakah saat ini Bang Haji melihat tercerai-berai? Ya, bisa juga. Bisa juga. Karena yang ribut di luar itu hanya anak Indonesia Timur. Nggak ada orang Jawa libur di luar itu. Antara Ambon dengan NTT, NTT dengan Bima, NTT Maluku dengan Papua. Indonesia Timur lah begitu Indonesia ya. Berarti Timur. Ada misi ingin mengembalikan atau menaikkan citra positif dari kita masyarakat Indonesia Timur begitu. Dan saya sudah melihat ke situ. Dengan adanya petir mereka sudah mulai sadar semua. Nah, itu. Jadi mereka menganggap petir ini adalah wadah untuk kumpul mereka. Poin pertama. Lalu yang kedua apa Bang? Nah, yang kedua, kita harus bersatu membantu anak-anak Indonesia Timur. Ya, contoh sekarang itu begitu anak yang ribut ditahan polisi, pengurus petir harus segera membantu. Membantu dalam arti mendampingi ya, bukan berarti mengeluarkan walaupun bersalah gitu ya. Pendampingan lah dalam arti begitu kali ya. Ya, termasuk sudah beberapa orang di polsek itu kita keluarkan. Nah, dengan dibuktikan bahwa nggak bersalah tentunya ya. Iya, betul. Artinya kan dalam segi kita tadi ya mungkin disampaikan ada beberapa hal yang melakukan aksi kekerasan, tapi di sisi lain ada juga yang ini memang salah, ngapain harus dibela begitu. Bukan berarti membabi buta membela mereka yang salah begitu ya. Tidak. Oke, siap. Jadi kita kirimkan lawyer-lawyer kita, lawyer Indonesia Timur untuk membantu teman-teman yang ditahan. Oke. Nah, itu perjuangan karena kita. Mereka butuh untuk didampingi oleh ahlinya begitu ya. Yang ketiga, kita harus berjuang bagaimana Indonesia Timur harus bersatu. Indonesia Timur punya harta yang banyak. Sepakat. Kenapa rakyatnya masih susah? Baik. Contoh Newmont, Sumbawa. Contoh Freeport,
Betul. Irian, ya begitu luas tambang emas, Iya. tapi rakyatnya masih susah. Baik. Itu salah satu yang kita harus perjuangkan. Baik. Berjuang untuk apa? Ya, hak Indonesia Timur tolong diperhatikan dong, rakyatnya susah. Ya, nah itu yang belum pemerintah berikan kepada Indonesia Timur. Baik. Jadi saya sampaikan kepada pemerintah, tolong diperhatikan, ya, rakyat Indonesia Timur. Baik. Rakyat Indonesia Timur punya segalanya. Betul. Ya. SDM-nya mumpuni, sumber daya alam apalagi kan? Betul sekali. Jadi oleh karena itu tidak boleh pemerintah jauh dari Indonesia Timur. Ada nggak misi untuk mendorong, ya mungkin ada tokoh yang kita harapkan dari Indonesia Timur untuk datang ke ya ada di lingkungan minimal lingkungan kementerian lah begitu. Saya pernah waktu itu diskusi dengan kawan-kawan dari Papua Connect bahwa mereka juga punya misi untuk bagaimana caranya supaya ada tokoh dari Indonesia Timur tuh yang akhirnya duduk di kementerian atau minim syukur-syukur bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden begitu. Ada mimpi itu kah dari Petir, Bang Haji? Kita sudah sampaikan itu. Oke. Saya sudah sampaikan kepada para petinggi negara. Janganlah Indonesia Timur diberikan cuma 2-3 menteri. Ya, kita sampaikan itu target kita. Orang-orang hebat kok Indonesia Timur. Kalau kita lihat ada Pak Julfan Hamdan. Ya, Hamdan Julfan. Ya, Hamdan Julfan orang kita. Ya. Ada profesor-profesor dari Timur. Betul, banyak itu sekali. cukup banyak sekali. Nah, BUMN kenapa harus diberikan Cina dan Jawa? Nah, orang Indonesia Timur itu cukup hebat. Punya potensi yang luar biasa. Harusnya menteri pertambangan itu harus orang Timur. Baik. Ya, karena harus orang Timur. Pertambangan Indonesia banyaknya atau adanya di wilayah timur semua. Jadi kita sudah akan berjuang ke arah situ. Bagaimana pejabat-pejabat Indonesia itu harus lebih banyak daripada saat sekarang. Wah, luar biasa Sobat Inspirasi. Kita sangat menantikan nih sepak terjang dari Petir supaya bisa membuat Indonesia Timur menjadi maju, lebih maju lagi, selangkah lebih maju ada di depan begitu Bang Haji ya. Siap. Baik. Nah, di luar tadi apa yang sudah disampaikan terkait misi yang mau diusung oleh Petir nih. Bagaimana sepak terjang Abang memperkenalkan Petir ini kepada ya minimal pejabat lah mungkin, atau mungkin supaya kita bisa mengambil peran lah secara real begitu di pemerintahan Republik Indonesia. Apa yang Abang dan akan lakukan begitu. Jadi gini, seluruh pengurus Petir harus menyampaikan misi Petir kepada seluruh masyarakat. Baik. Masing-masing provinsi kita sudah membuatkan pengurus. Sebarkan Petir. Ternyata di Jayapura sana sudah meminta bendera Petir untuk ditancapkan ke gunung sana. Jangan dianggap sebagai bendera bintang kejora ya, Bang? Jangan sampai, itu jangan sampai. Nah, kita sendiri, ini rahasia sebenarnya, saya tidak perlu bicara. Baik. Jadi Pak Andika sendiri sudah mengundang Petir. Andika tuh yang wakil gubernur Banten? Panglima. Sorry, Panglima ya. Oke. Nah, dalam waktu dekat ini Pangdam mau datang ke tempat kita. Nah, saya bilang dalam rangka apa? Mau datang ke Petir. Wah, menarik nih Sobat Inspirasi ini. Ini Pangdam. Kalau nggak ada magnet nggak mungkin dong mau datang. Gitu. Berarti ada potensi besar yang beliau lihat di situ, Bang ya? Kelihatannya. Jadi menurut informasi dari intelijen, yang jelas gitu, bagaimana Indonesia Timur itu bisa bersatu. Baik. Ke arah mana yang beliau mau bicarakan saya tidak tahu. Baik. Dan Panglima Besar TNI ya punya kepentingan lah untuk melihat bahwa memang Indonesia Timur ini benar-benar bersatu dan kompak lah begitu ya. Wallahu alam gitu ya. Yang jelas saya beserta pengurus-pengurus yang lain bagaimana Indonesia Timur itu bisa bersatu. Baik, secara sosialisasi ke masyarakat yang ada di wilayah Indonesia Timur itu dibebankan pada para pengurus masing-masing provinsi. Itu sudah dilakukan Bang Haji? Nanti kita ini kan belum dilantik nih. Oh iya, tapi betul. Kita ini belum dilantik. Setelah DPP dilantik, sebenarnya sih kalau tidak ada kendala dengan COVID kita sudah dilantik. Karena kita takut juga dengan kumpul-kumpul. Baik. Nah, masing-masing DPP saya lantik semua. DPD ya. DPD dari 13 provinsi, kemudian kurang lebih 100 lebih kota dan kabupaten, kita harus lantik semua untuk menyampaikan Petir. Apa itu Petir? Ke masyarakat ya? Ke masyarakat. Baik. Apa itu rencana Petir dan sebagainya. Nah, kita akan sampaikan seperti itu. Dan walaupun ini belum promosi, Petir di mana-mana itu suaranya udah seperti suara Petir. Jangan-jangan nanti Sobat Inspirasi bisa lari menjadi partai politik nih Bang Haji. Mau tidak mau akan arah ke sana. Akan arah ke sana. Dan saya sendiri tidak suka dengan politik.
Oke, tapi membiarkan petir kalaupun akhirnya digiring ke partai politik kalau dibuka begitu. Demi untuk kepentingan negara Republik Indonesia tidak ada masalah. Kalau ada orang-orang terbaik petir, ya silakan. Baik. Gitu. Jarang loh organisasi yang secara terang benderang mau menyatakan bahwa kalaupun akhirnya diarahkan ke politik siap gitu. Ini keren nih, banyak organisasi di luar sana yang kami nggak ada kaitan sama kepentingan politik, kami nggak ada kaitannya sama kepentingan pemerintahan. Tapi petir keren, bisa mengakui bahwa kita nggak bisa menafikan bahwa suatu saat apabila diarahkan ke sana ya demi kepentingan publik itu bisa diarahkan ke partai politik gitu ya. Tapi tentunya kita sama-sama berharap semoga petir yang mewadahi masyarakat Indonesia Timur ini bisa benar-benar berjalan memberikan manfaatnya kepada masyarakat Indonesia Timur pada khususnya begitu Bang Haji ya. Dan di bawah kepemimpinan Bang Haji tentunya kita berdoa semoga misi besar dari petir ini bisa terlaksana dengan baik begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Di balik sukses Kaizen, terus di petir juga saya walaupun kita belum melihat bukti real dari keterlibatan Bang Haji membangun petir, tapi dari misi tadi kita berharap mudah-mudahan sukses begitu. Jadi dari sekian banyak kegiatan atau hal sukses yang dilakukan Bang Haji, tentunya kita juga ingin melihat dong ada nggak sisi-sisi di mana beliau merasa bahwa perjuangannya atau mungkin apa yang sudah dilakukan beliau itu ada hambatan yang akhirnya benar-benar membuat beliau sangat down begitu ya. Mungkin kita perlu tanya juga nih Sobat Inspirasi kepada Bang Haji ya. Adakah semacam itu Bang Haji? Iya. Jadi saya kalau nggak salah 2009 sampai 2010 saya itu down sekali pada saat itu karena saya tidak mampu menyelesaikan utang piutang bangunan sekolah ini. Dan rumah pun itu sempat mau disita oleh hampir disita. bank. Ya, sudah ditempel. Dalam pengawasan bank. Nah, itu saya sempat masuk kos 10, kol 5. Kol 5 itu artinya masalah sudah puncak di dalam perbankan gitu ya. Nah, sehingga harusnya itu luar biasa ya? Sudah disita. Rumah pun sudah mau rubuh atapnya gitu ya. Apa yang Bang Haji rasakan? Malu bagaimana gitu? Malu, tapi kita tidak lupa berdoa kepada Allah. Nggak stres waktu itu Bang Haji? Oh tidak, saya tidak stres. Nggak kepikiran yang aneh-aneh? Nggak ada. Kan biasanya apalagi rumah tentunya kan ada keluarga di dalamnya. Pasti bebannya akan bertambah berat lagi dikala istri, ada anak segala macam yang akhirnya harus merasakan gitu. Saya merasakan pada saat itu bagaimana rumah ditopang oleh tiang-tiang supaya bisa supaya tidak rubuh gitu ya. Anak saya tidur di bawah, kita menangis, tapi kita kuat karena saya seorang bela diri. Sanggup menguasai diri. Yakin bisa begitu ya. Nah, dalam waktu 2 tahun itu saya, dalam waktu 2 tahun itu luar biasa. Mobil pun dijual, tidak punya mobil, hanya punya motor. Ya, saya ditahan gitu ya. Bagaimana sih orang tidak pernah kita ditahan dalam merasakan di balik jeruji besi 1,5 bulan? 1,5 bulan. Itu ada teman kita yang bantu, teman sekolah kita, kebetulan beliau ada di Mahkamah Agung gitu ya. Beliau banyak membantu. Bagaimananya susah. Nah, saya masih ingat dulu, saya belum mengenal namanya sosial. Belum mengenal. Jadi bagaimana hak anak yatim itu, hak orang susah itu sekian %. Nah, saya jaya sekali tahun pertama, kedua, ketiga itu luar biasa. Tiba-tiba pada saat itu benar-benar down. Down itu sekolah itu didudukin, mau diambil, hanya perjuangan istri saya yang melawan orang-orang itu. Tapi alhamdulillah sekolah itu kebetulan pada situ ada murid-murid karate saya yang ikut, yang saya rekrut menjadi pengurus yayasan. Tapi mereka tidak punya uang gitu. Nah, tidak punya uang, tapi mereka ingin menguasai pada saat saya dalam keadaan ditahan tadi. Ya, tapi karena legalitasnya atas nama saya semua, ya mereka tidak bisa mengambil. Tidak bisa mengambil alih begitu aja ya. Baru tahun 2011, 12 di situ kita sudah mulai bangkit. Sebentar, bagaimana Bang Haji bisa meyakinkan diri Bang Haji bahwa saya bisa keluar dari masalah ini? Padahal mungkin secara pegangan Bang Haji tadi sudah sampaikan, mobil udah nggak ada, rumah udah mau disita. Ada jalan keluar apa yang ada di benak Bang Haji? Pertama, Bang Haji percaya diri gitu? Sekolah yang tadi dipegang oleh orang itu, saya ambil alih dengan minta izin kepada Korps Brimob.
untuk mengusir orang-orang pendidikan yang dikuasai orang yang punya utang tadi. Oke, yang berusaha untuk bahasa kudeta lah begitu bahasa ya. Kudeta. Mengambil alih gitu ya. Nah, baru itu yang namanya Korps Brimo itu, saya baru baru pertama kali dengar sekolah diduduki kemudian menggunakan pasukan. Itu luar biasa. Artinya bahasa kasar diusir lah sama Korps Brimo, akhirnya mereka keluar. Kita lawan semua. Nah, keuangan diambil alih semua, tidak ada. Saya harus bayar utang ini. Saya memutihkan semua orang yang belum bayar, saya anggap sudah bayar. Nah, itu sedih, tapi saya yakin kita punya Allah yang Maha Kuasa. Betul. Jadi keyakinan itu masih keyakinan ya. Karena saya seorang bela diri, saya bilang ada 5 sumpah karate yang kita pegang. Sanggup menguasai diri, sanggup patuh kepada jujuran, sanggup mempertinggi prestasi, itu salah satu termasuk. Didukung oleh istri yang kuat, didukung oleh anak-anak saya. Ya walaupun anak saya masih SMA, masih kuliah tingkat 1 dulu ya, itu perjuangan luar biasa. Ini sampai kata orang, ini orang pasti mati nih. Ada orang nggak kebayang sih dalam terbelit seperti itu. Saya sudah cerita sama teman-teman petir ini. Ya, sampai saya bisa bangkit, alhamdulillah. Tadi rumahnya pun saya buat bayar utang. Rumah saya itu kurang lebih 900 sekian juta lah. Saya berikan semua. Ya, karena saya kasihan itu almarhum itu yang udah operasi sana, operasi sini, udah ambil aja rumah saya. Kemudian setelah itu saya bisa beli rumah yang sekarang ini ya cukup besar. Ya seluas 400 meter. Lalu sebentar, untuk bisa akhirnya pulih, melunasi hutang-hutang. Melunasi utang di bank itu pelan-pelan. Perlahan-lahan. Jadi kita kelola dengan baik itu uang sekolah udah pelan-pelan gitu ya. Penerimaan siswa baru bertambah terus. Itu luar biasa. Jadi sobat Inspirasi, ada keyakinan dari Bang Haji bahwa masalah ini akan terselesaikan dengan baik, dan ada Allah katanya tadi yang selalu kita harus kuat. Kita harus kuat. Apapun permasalahan kita harus kuat. Kita hidup ini bukan tanpa Allah, beda dengan orang-orang Korea, ada masalah dia bunuh diri. Ya, orang Jepan dia samurai, dia potong lehernya itu. Insya Allah lah kalau kita harus kuat. Jadi Sobat Inspirasi, seberat apapun masalah yang menimpa hidup Sobat Inspirasi kalian, percaya bahwa Allah akan ada selalu untuk kita selama kita masih mempercayai Allah, begitu ya. Di balik tadi udah diceritakan pada saat Abang mengalami masalah, lalu Abang berusaha untuk bangkit kembali. Ada keluarga tentunya kan yang tadi udah disampaikan bagaimana istri juga mensupport kegiatan Abang sehingga bangkit kembali. Anak-anak pun memberikan peran yang begitu besar juga terhadap semangat Abang, begitu ya. Secara keseluruhan bagaimana Abang melihat keluarga Abang nih dalam kehidupan Bang Haji, begitu? Alhamdulillah, saya punya anak, waktu saya ada masalah itu belum ada satupun anak yang jadi. Masih berproses semua ya. Kuliah sampai tertunda ya. Karena nggak punya uang buat bayar, tertunda si A yang pertama itu. Tapi alhamdulillah berkat kuat istri saya dan ada salah satu yang paling mendukung saya itu almarhum Joko ya, Pak Joko ya. Almarhum Joko. Joko, dia seorang dosen Trisakti. Dia luar biasa, tanpa pamrih menolong saya. Mudah-mudahan beliau berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah menjual mobilnya untuk membayar utang. Masya Allah. Itu beliau itu. Allah mengirimkan orang-orang baik yang mengelilingi Abang, begitu ya. Saya tuh nggak nyangka. Masya Allah. Nah, itu almarhum Pak Joko itu. Ya saya masih ingat banget itu. Berarti Bang Haji ini secara ini merasa beruntung sekali ya. Artinya ada keluarga yang mendukung, orang-orang baik pun akhirnya juga secara sukarela membantu Bang Haji, begitu. Tidak ada pada saat kita punya masalah, tidak ada orang senang sama kita. Betul. Semua tuh menjadi musuh. Tapi begitu kita urusannya sudah mapan, selesai semua, banyak orang yang menghubungi kita. Karena itulah tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman kita yang punya masalah, kita harus doakan, kita berjuang untuk mereka. Ya. Nah, itulah tipe-tipe orang kita. Jadi khususnya orang Bima, ayo kita berjuang untuk membangun Indonesia Timur. Ya, khususnya Bima, ayo nongol, muncul ya anak-anak Bima yang muda, yang pintar, untuk mencari calon
salon bupati dan kota yang ada di Bima. Baik, Sobat Inspirasi, sebelum kita masuk sesi terakhir atau sesi penutup, kami juga ingin meminta kepada Bang Haji untuk memberikan pesan secara khusus deh kepada Sobat Inspirasi sekalian, supaya bagaimana seperti tadi pengalaman beliau mengalami pahit di dalam membangun kehidupannya, membangun karirnya, membangun bisnisnya begitu ya, sehingga akhirnya benar-benar beliau bisa bangkit dan bisa bertahan, dan justru saat ini ada di posisi yang menurut saya juga sangat sukses begitu ya. Bang Haji mungkin bisa disampaikan dalam beberapa kalimat, terserah Bang Haji, silakan. Terima kasih. Pertama, kita hidup itu jangan lupa karena Allah. Kita sholat karena Allah. Kita berbuat karena Allah. Jadi saya mengingatkan teman-teman dimanapun berada, berbuat baiklah kepada siapapun. Berbuat baiklah kepada siapapun. Berbuat baik. Orang tidak apa? Maksud saya orang takut mengeluarkan uang banyak untuk sedekah. Padahal apa yang kita berikan kepada orang akan diganti beribu-ribu kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, kalau kita punya sekolah tinggi, ya berbuatlah untuk bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat buat masyarakat dan orang ya. Bermanfaat buat masyarakat. Nah, kalau ada yang bagus, politiknya bagus, putra-putra Bima, ya pulang, bangun Indonesia, bangun kota Bima dan Kabupaten Bima. Saya lihat itu Bima itu begitu prihatin, ya banjir terus menerus, jadi oleh karena itu Bima itu harus dipimpin oleh orang-orang yang berduit dan orang-orang yang mempunyai tangan besi, dan orang-orang yang iman dan takwanya, gitu. Oke, baik Sobat Inspirasi, sudah hampir 1 jam kami mengulik kisah dan cerita inspiratif dari sosok Bapak Dr. Randus Haji Ahmad Afandi, SPD, MPD. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan bisa menjadi inspirasi buat Sobat Inspirasi sekalian, dan kami sangat berharap bahwa muncul Haji Afandi berikutnya yang bisa bermanfaat buat masyarakat banyak begitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Bang Haji bahwa kita jangan pernah lelah untuk melakukan perbuatan baik, karena kita nggak tahu perbuatan baik itu kapan akan kembali lagi kepada kita sendiri dengan caranya sendiri. Artinya Sobat Inspirasi jangan pernah pelit untuk melakukan hal-hal kebaikan, dan jadilah manfaat buat dirimu, lingkunganmu, dan keluargamu begitu ya. Oke, sebagai penutup podcast kita kali ini, kami ingin meminta kepada Bang Haji untuk mendeskripsikan dirinya dalam 3 kata saja, 3 kata yang paling menurut Bang Haji sangat mencerminkan Bang Haji sekali begitu. Silakan Bang Haji. Berani, bertawakal, dan sabar. Sabar tentunya. Baik Sobat Inspirasi, mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan kepada Sobat Inspirasi kalian bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi inspirasi buat Sobat Inspirasi kalian ya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast kami dengan tokoh-tokoh berikutnya. Bang Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Sampaikan salam hormat buat keluarga. Semoga keluarga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, Sobat Inspirasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di SCPD Channel.